Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata Nyoman, redaktur pelaksana harian Bali Pos, ya, menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Perhelatan Pilkada serentak baru saja berakhir, tetapi mungkin ada beberapa catatan penting yang perlu kita kupas, terutama bagaimana mengevaluasi. Walaupun secara umum berjalan lancar, aman, tertib, katakanlah begitu, tapi ternyata gugatan banyak sekali masuk ke MK. Kemudian bagaimana penyelenggara atau petugas penyelenggara pilkada serentak ini seperti apa, karena ada ternyata puluhan juga yang sampai meninggal dunia. Dan nanti kita coba skup di Bali seperti apa ke depannya, perlu ada evaluasi atau seperti apa. Saya akan mewawancarai pengamat politik dan juga sekretaris program studi S3 ilmu hukum di Universitas Warmadewa, Bapak Wayan Ridang. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Ya, demikian juga pemirsa. Gimana kabarnya? Itu pertanyaan saya pertama kali. Baik. Astungkare sehat, kendati pun suasana tetap fit dan tetap semangat. Pak Wayan Ridang pasti tetap semangat ini ya, dan apalagi mengomentari tentang situasi politik akhir ya. Setelah gambaran secara umum gimana dalam pandangan Wayan sebagai pengamat politik ini? Tentu sebagai warga negara mengapresiasi ya atas terselenggaranya baik itu perhelatan pemilu dan yang terbaru pilkada serentak berjalan lancar, aman, tentu karena gawe besar dan melibatkan banyak katakanlah masyarakat di sana sini. Masih ada perlu evaluasi dalam kerangka untuk perbaikan proses demokrasi ke depan. Saya pikir itu tidak anti-intinya, jangan sampai euforia orang Bali mengatakan hangat-hangat tayayam ketika proses pilkada baru kita diskusi, tetapi setelah berjalan kita menyampingkan. Nah, ini bagian yang perlu di atensi untuk kita semua. Oke, kalau kita bicara tentang skup Bali dulu ya. Bali kalau gugatan sepertinya belum ada ya. Di beberapa daerah berlangsung aman lancar. Tapi kalau Pak Ridang melihatnya, Pak Wayan melihatnya bagaimana sebenarnya pelaksanaan di Bali? Sudahkah sesempurna itu? Atau masih banyak kekurangan? Tentu yang pertama kita dalam memberikan sebuah penilaian didasarkan atas kalau bisa hasil penelitian, tapi kalau tidak berdasarkan perbandingan ya pelaksanaan sebelumnya. Kemudian kita juga tentu mengumpulkan pendapat-pendapat dari tokoh yang sekiranya memiliki mumpuni dalam kerangka untuk perhelatan demokrasi. Kalau kita lihat pencermatan dari sisi katakanlah pengamatan ya para tokoh, tentu masih banyak di sana sini terjadi kekurangan karena bicara masalah perhelatan demokrasi kan namanya tahapan program pelaksanaan sedemikian panjang dengan waktu yang begitu panjang, tentu di dalamnya ada hal-hal yang barangkali tidak berjalan secara normal. Nah, oleh sebab itu kita melihat euforia dengan katakanlah Bali, kita lihat yang sedemikian awalnya ya, digetarkan oleh suara-suara sumbang gitu. Pertama karena calonnya ada dua, jadi tingkat resistensi sangat tinggi, memecah belah pendukung ya. Tetapi nampaknya penilaian itu tidak terbukti. Ini juga diakibatkan oleh kesadaran bersama, tidak saja oleh para tokoh, terutama para kandidat calon, kemudian partai politik sebagai pengusung. Tentunya juga di sini kesadaran betul pada persoalan masyarakat karena Bali itu mengandalkan pariwisata. Yang menjadi catatan adalah tingkat partisipasi untuk pilkada serentak di Bali itu dari awal 75% ditargetkan oleh KPU menjadi 72%. Dan ironisnya lagi Kota Denpasar ini barangkali apa penyebab, apa heterogen, apa-apa yang capaiannya paling terendah di Bali. Perlu menjadi evaluasi apakah karena mungkin masyarakat pendatang atau misalnya tingkat kekentalan keguyuban di kota besar tidak seperti di daerah-daerah pedesaan umumnya di Bali, perlu dilakukan pengkajian. Ya. Tadi Pak Wayan sempat menyampaikan sebenarnya di awal-awal sempat muncul semacam kekhawatiran ya, terutama Pilgub Bali. Karena ada dua kandidat, takutnya masyarakat terpolarisasi menjadi dua kubu, sehingga terjadi konflik gitu ya. Tapi ternyata tidak ya. Tadi Pak Wayan sempat mengatakan ini apakah bentuk kedewasaan berpolitik atau kedewasaan para tokohnya sebenarnya? Kalau tentu yang pertama banyak unsur yang memang memiliki
sebuah signifikan. Yang tidak kalah pentingnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Yang kedua, kita tahu masifnya ya informasi, edukasi, literasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang berhimpitan ya. Maksudnya kan kemarin pemilihan presiden, pemilihan legislatif, sadar betul risiko-risiko yang muncul. Nah itu digunakan sebagai perbandingan. Atau juga mohon maaf ya, pada tatanan pragmatis, kalau kita tidak bekerja tidak bisa makan. Nah itu kan, itu sesuatu yang penting. Tetapi yang menjadi kita sangat ya sedikit perlu perhatian kan, logistik sudah disiapkan untuk sekian orang, tetapi tidak digunakan, tidak produktif. Kan rugi kalau hitung-hitung ini ya, karena beli surat suara dan lain sebagainya, tapi tidak digunakan. Nah persoalannya kan kita melihat dari sisi regulasi di Indonesia, negara sudah demikian sangat memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara berkaitan hak untuk memilih. Mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang HAM, jelas mengenai ketentuan yang diberlakukan terhadap warga negara. Cuma persoalannya beda dengan negara lain, Pak. Kalau di negara lain seperti Australia, Argentina, Bolivia, Belgia, di sana memang negara mewajibkan warga negaranya untuk memilih dengan konsekuensi ada akibat hukum, namanya spoliatory voting. Artinya bagi yang tidak datang itu ada tingkat risiko. Cuma kan persoalannya kita mendengung-dengungkan Godfather kita kan proses kedaulatan kita ada di tangan rakyat. Tetapi kan rakyat kadang-kadang tidak ada kesadaran pada titik-titik tertentu. Boleh jadi ada pemikiran sebagai sebuah perbandingan. Saya juga tidak akan mau kalau proses demokrasi kedaulatan rakyat itu dikebuli. Tetapi kan perlu nampaknya nuansa-nuansa yang menjadi kebijakan itu sedikit-sedikit bisa diterapkan di Indonesia. Karena budaya kita, Pak, kalau suatu aturan tidak ada sanksi, masyarakat membuye gitu lah. Ini juga menjadi perlu edukasi. Nah, tentu kita tidak mau mendiskredit yang sudah berkedaulatan rakyat menjadi kedaulatan. Tetapi ada momen-momen ketentuan-ketentuan yang bisa diadopsi dalam kerangka untuk, mohon maaf, mendorong kesadaran masyarakat terhadap. Ini konteksnya adalah bagaimana masyarakat partisipasi pemilihnya itu ya. Ya, karena kan begini. Kalau sudah penilaian apakah demokrasi pilkada kemarin itu sukses atau tidak, ukuran utama adalah pelibatan partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya. Sekarang kalau diukur ini, mohon maaf, minim atau rendah, kan menjadi persoalan. Ya, di bawah 75%. Iya, 75%. Sekarang persoalan itu harus kita mapping untuk kita evaluasi apakah pertama persoalan berhimpitannya penyelenggaraan proses demokrasi, yang kedua dianggap proses ini dengan high cost, Pak, baik pemerintah, baik juga peserta pilkada, Pak, yang kemarin habis logistiknya pada waktu pemilihan presiden dan legislatif, sehingga dalam rangka mobilitas daripada konstituennya itu tidak ada logistik, tidak didorong secara cepat. Ini juga mengaruhi, apalagi di Bali kalau keserentakan itu kadang-kadang di Bali kan kearifan lokal, tradisi, berbarengan dengan upekare, lain sebagainya. Tentu menjadi pertimbangan yang tidak kalah menariknya kalangan Gen Z ini, Pak, yang 52%. Yang kemarin euforianya ada konser musik, ada gerak jalan menunjukkan euforia. Seolah-olah mereka akan menggunakan hak pilihnya. Gitu. Ternyata kenyataannya, nah ini barangkali gitu ya. Kendati pun itu tidak mesti, ya tentu menjadi bahan evaluasi, terutama kalangan Gen Z. Karena yang sekarang baru pemilih pemula 5 tahun kan pasti muncul lagi pemilih pemula. Ini harus diliterasi dengan baik. Gitu ya. Oke, secara umum kinerja KPU Bali, kabupaten kota gimana, Pak? Tentu kalau ukurannya kinerja KPU, kalau tanpa ada sengketa kan sesuatu yang sudah berhasil tanda petik. Ya, namun demikian kan masih menjadi perdebatan. Misalnya tentang keterlambatan dalam kerangka penyebaran, misalnya pemberitahuan. Ini persoalan teknis ya, persoalan teknis. Berarti penyelenggara harus introspeksi diri. Yang kedua, tingkat misalnya sosialisasi. Jadi kan bisa jadi rendahnya orang berpartisipasi karena tidak tersentuh sosialisasi.
Sosialisasinya kurang gitu ya? Kurang, atau bahkan di media sosial kurang membuat metode, menu yang menarik. Kan sekarang mohon maaf, setiap warga negara tidak ada yang tidak pegang gadget, yang pasti bisa diimprovisasikan melalui media massa. Tetapi dia tidak menarik, kalah dengan drama Korea karena apa? Ini kan perlu perenungan ya, perlu perlindungan oleh semua pihak, Pak Tut. Ini jadi catatan penting buat penyelenggara pemilu. Ini kita ngomong konteksnya Bali. Kemudian kita coba ke nasional. MK sudah menerima ratusan gugatan. 209 kalau tidak salah. Kalau dari gugatan ini gimana Pak? Pilkada ini gimana sih sebenarnya? Kan begini, kita melihat sistem hukumnya kan memberikan ruang untuk itu, Pak. Jadi ketidakpuasan yang merasa barangkali disimpangi dalam proses itu sesuatu yang bagus juga kalau dibawa ketidakpuasan itu melalui mekanisme yang ada, melalui tuntutan ke MK. Nah, cuman dengan KMK itu saya pikir juga, mohon maaf karena tadi Pak Tut menyinggung berkaitan dengan nasional, di Papua sampai sekarang belum bisa melakukan rekap, Pak. Karena kendala-kendala di tingkat kabupaten. Iya, artinya apa? Tentu nanti nampaknya, mohon maaf ya, kembali kepada partisipasi milih kan terjadi, Pak. Kadang-kadang partai politik mengeluarkan pasangan calon itu mendadak, Pak. Ya, artinya partai politik dalam konteks ini belum melakukan fungsi sebagai rekrutmen kader. Ujung-ujung menjelang pendaftaran dicalonkan orang lain bukan kadernya. Artinya mohon maaf tidak menutup kemungkinan ada kekecewaan di internal. Kan begitu, Pak? Bisa jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu partai politik juga perlu berperan serta menyiapkan. Nah, dalam konteks nasional tentu dinamika yang terjadi bisa jadi Pak Tut, 503 kabupaten kota, 38 gubernur, cakupan wilayah yang sangat luas. Belum lagi karakter daerah, mohon maaf masih ada daerah yang mengulang karena banjir gitu. Pertanyaannya juga Pak nilainya, partisipasi milih karena musim hujan? Tidak juga, karena kita sudah menentukan. Nah, perlu menjadi perenungan apakah nanti mungkin kalau itu alasan kuat hasil pengkajian dipindah lagi ke musim kemarau kan begitu kan. Nah, ini goodwill, perlu ada sebuah kajian-kajian karena begini biasanya. Setelah euforia kita berdebat, tetapi begitu sudah ini tidak ada perhatian, tidak ada perbincangan untuk itu. Nampaknya sekarang KPU ketika perhelatan ini berikan tugas lagi untuk melakukan kajian-kajian. Kenapa menjadi tingkat partisipasi pemilih itu rendah? Apakah sosialisasinya tidak tepat sasaran atau metodenya yang barangkali perlu dikaji ulang? Seperti itu model yang perlu dirumuskan. Ya, berarti ini memang banyak hal ya. Walaupun ini sudah cukup lama, beberapa kali lah pilkada serentak, kemudian pilek-pilpres sudah beberapa kali, ternyata masih juga kita perlu ada kajian-kajian evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu ini, gitu ya? Iya, saya pikir itu karena hasilnya memang demikian. Kan sebenarnya begini, semakin kita melakukan proses tahapan kan lebih baik dalam beberapa segi. Nah, segi sekarang partisipasi pemilih kok rendah. Padahal kemarin sudah ada perbandingan. Nah, tentu juga saya melihat, baru saya menerima WA tadi, ketika hal itu dilemparkan karena model pileg dan pilkada berbeda. Kalau pileg katanya kedekatan antara calon dengan family itu juga menjadi sebuah indikator. Calon legislatifnya. Iya, calon legislatifnya. Yang kedua, ya yang diberikan amanah oleh partainya itu logistiknya terpukus. Mohon maaf ini. Ini kan mau ya kita bilang logistik, sebenarnya Pak Wayan menyampaikan money politik gitu ya sebenarnya. Barangkali istilah itu karena di dalam tingkat pengaturan tidak ada money. Tapi realitanya demikian. Begitu ya. Realitanya orang kadang-kadang demikian. tidak mau milih kalau ya tidak ada sesuatu gitu misalnya. Ya, dan ini menjadi menarik Pak Tut. Berkaitan dengan pilkada serentak. Bisa saja hasil yang didapat di kabupaten kota secara signifikan tidak sesuai pada tingkat gubernur. Karena apa? Bisa saja yang bersangkutan dari Buleleng tinggal di Denpasar, tidak melakukan dia pemilihan ke Buleleng, hanya bisa memilih gubernur saja. Atau sebaliknya, kan dia lebih fanatik dengan calon di kabupaten saja. Dia mau datang, tetapi secara juga tidak melakukan pilihan untuk gubernur. Ada yang terjadi begitu. Mohon maaf, saya karena ini persoalan privasi dan hak, saya tanyakan seperti itu. Saya tidak milih
pemilihan gubernur atau sebaliknya, Saya kan tidak, bisa ya, saja terjadi. Tidak milih calon gubernurnya, saya milih calon bupati. Ya, bupatinya ya. Itu risiko kalau dia serentak ya, Pak ya. Nah, inilah berkaitan serentak, maka oleh sebab itu keserentakan ini kan ada perdebatan. Apa perlu hal ini ditetapkan atau barangkali ditinjau keserentakannya seperti apa? Misalnya mohon maaf, Indonesia luas, keserentakan untuk di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, barangkali kan bisa saja formula itu. Ya, karena menyangkut terhadap karakter. Kalau misalnya di wilayah timur itu mungkin perlu ada fase kampanye yang lebih karena karakter wilayahnya berbeda, Pak. Luas ya. Iya. Ini menjadi persoalan apa lagi? Tidak bisa disamakan gitu ya. Nah, makanya beda dengan negara-negara ya. Malaysia cuma 10 juta, ya. Jadi katakanlah kalau Singapura cuma 5 juta. Jadi satu hari dari pagi sampai sore itu ada apa kali kalau di Indonesia kan seperti itu, seperti di Papua contohnya. Sistem pemilihan masih sistem token, Pak. Perwakilan kepada kepala suku. Nah, ini kan juga menjadi sebuah catatan. Apa yang perlu dipermulakan seperti di Aceh ada partai di internalnya. Ini barangkali perlu ada pendekatan-pendekatan melalui kajian-kajian komprehensif dengan melibatkan misalnya tokoh-tokoh terutama perguruan tinggi dan juga difasilitasi oleh pemerintah. Baik. Ya. Closing statement, silakan Pak. Ya, tentu pemilihan serentak atau pilkada ini kita harap untuk Bali senantiasa tetap guyup. Karena Bali itu adalah mengandalkan pariwisata, pariwisatanya adalah pariwisata budaya, wisatawan datang ke Bali perlu kenyamanan, keamanan, ciptakan ini terhadap perbedaan, anggap itu sebagai kekuatan dalam rangka kita menuju Indonesia Emas. Dan Bali senantiasa menjadi kunjungan wisata yang terfavorit. Itu barangkali yang perlu kita resapi bersama. Terima kasih Pak Wayan. Mas Tenggara, kita pilkada sudah berjalan dengan baik kata lancar lah. Apapun itu di belakang partisipasi pemilihnya kurang, itu perlu dievaluasi. Baik, terima kasih Pak Wayan dan terima kasih pemirsa Bali TV. Demikian Bali Post Talk kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pramasati. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.